Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir menemani Anda semua. Bersama saya Indi Deraya Ajiba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan opini dengan judul Integritas dan Kejujuran di Tengah Korupsi yang Merajalela. Integritas dan kejujuran di tengah korupsi yang merajalela. Integritas berkaitan erat dengan kejujuran. Integritas sendiri merupakan proses berpikir dan melakukan apa yang benar dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Definisi lain dari integritas yaitu suatu konsep yang merujuk pada tindakan, nilai, prinsip, maupun sifat. Sehingga dalam etika, integritas dapat menggambarkan kejujuran, kebenaran, ketepatan, serta kewibawaan dari tindakan seseorang. Namun, dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia saat ini, telah melanggar nilai-nilai dari integritas itu sendiri. Dan justru, kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia saat ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan dianggap sebagai hal yang sepele di kalangan masyarakat. Korupsi yang berkembang dengan pesat dan meluas di mana-mana yang seolah-olah telah menjadi warisan budaya yang dilestarikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika korupsi yang terjadi semakin merajalela, maka akan berimbas terhadap masyarakat. Imbasnya akan menjadikan masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang berlaku dengan baik, bahkan melambatnya perekonomian suatu negara. Sekilas info akan menampilkan permasalahan nyata terkait bertambah banyaknya kasus korupsi yang terjadi jika tidak tertanam nilai-nilai integritas pada diri seseorang di tengah kian maraknya korupsi saat ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edi Prabowo terciduk dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi dicokok karena tersangkut dugaan kasus sebuah proyek dalam Kementerian KKP. Sebelum menjabat sebagai menteri, Edi Prabowo mengawali karir politiknya sebagai kader Partai Gerindra. Sosok yang dikenal dekat dengan Menhan Prabowo Subianto ini juga sempat menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian dan perikanan. Sebuah modal yang mengantarnya menjabat sebagai Menteri KKP menggantikan menteri sebelumnya Susi Pujiastuti. Edi Prabowo ditangkap usai melakukan kunjungan kerja ke salah satu negara bagian Amerika Serikat, Hawaii, bersama istri dan beberapa pejabat KKP di tengah pandemi COVID-19. Lewat postingan di akun Instagramnya, Edi membagikan kegiatannya selama berada di Hawaii. Edi menyebut tujuan kunker ini demi menyukseskan budidaya udang berkelanjutan di Indonesia, serta melakukan dialog dengan nelayan Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan Amerika. Sayangnya, ini bukan kali pertama seorang menteri di bawah kabinet Presiden Joko Widodo tersangkut catatan kelam kasus rasuah. Pada Agustus 2018, Menteri Sosial Kabinet Kerja Jokowi JK Idrus Marham diciduk KPK dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau I. Peristiwa ini diawali dari kecurigaan atas pengunduran diri Idrus Marham sebagai menteri tanggal 24 Agustus 2018 silam. Dalam persidangan atas dirinya pada Januari 2019, mantan sekjen Partai Golkar ini didakwa menerima suap 2,2 miliar rupiah dari pengusaha Johannes Koco. Hakim memutuskan Idrus terbukti bersalah dan divonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Idrus Marham ditahan di Lapas Kelas 1 Cipinang, dan pada 11 September 2020, sosok yang juga dikenal dekat dengan sesama terpidana korupsi Setia Novanto ini bebas. Sosok pembantu Jokowi yang ditangkap KPK berikutnya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Imam terlibat dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional dan disebut menerima suap senilai 11,5 miliar rupiah. Suap ini dimaksudkan agar politikus PKB ini mempercepat proses persetujuan dan cairnya dana hibah KONI untuk Kemenpora di tahun 2018.
Imam Nahrawi dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan masih menjalani kurungan sampai dengan saat ini. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tanpa integritas, pengusaha, pejabat, menteri, bahkan anggota DPR pun bisa terjebak jadi penipu dan masuk penjara. Kedepannya, Indonesia sangat membutuhkan para pemimpin yang berintegritas tinggi. Bahkan benar-benar harus menjunjung tinggi nilai-nilai dari integritas. Nilai-nilai anti korupsi bisa disebut juga dengan nilai-nilai integritas. Berintegritas dimulai dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Oleh karena itu, untuk memberantas sikap korupsi yang harus diperlukan adalah sikap berani, peduli, dan adil. Jadilah pribadi yang berani, berani untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan. Pribadi yang berani akan mencegah negeri ini dari korupsi yang sudah merajalela. Siapkah Anda untuk menjadi pribadi yang berani agar negeri ini bebas dari korupsi? Peduli. Peduli terhadap sesama. Peduli itu penting agar kita bisa berbagi kebahagiaan demi kesejahteraan bersama. Serta keadilan. Keadilan akan membuat negara ini menjadi makmur dan bebas dari korupsi. Bahkan salah satu alternatif yang juga dapat dijadikan solusi untuk membendung derasnya arus korupsi di negeri ini yaitu pendidikan anti korupsi melalui jalur sekolah. Sekolah menempati posisi strategis dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi. Jadi, bagaimana jika semua nilai-nilai anti korupsi itu kita aktualisasikan pada diri kita? Ya, integritas dan kejujuran yang dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap-sikap anti korupsi di negeri ini. Dengan menumbuhkan nilai-nilai integritas dalam diri kita, maka korupsi dapat dihapuskan dan para pemimpin Indonesia akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang kuat dan tangguh. Ayo, kita bersama menumbuhkan integritas sejak dini agar tercipta Indonesia bebas korupsi. Terima kasih.